Halo, perkenalkan nama saya Lena Sinaga dari kelas 12. Jelaskan keterkaitan antara sejarah dan ilmu sosial dalam artikel di atas. Jawabannya, keterkaitan sejarah dengan ilmu sosial pada artikel tersebut adalah sejarah maupun ilmu sosial dalam artikel tersebut sama-sama berbicara tentang manusia. Sejarah dan ilmu sosial dalam artikel tersebut saling melengkapi karena dalam pendeskripsian maupun analisis, sejarah memerlukan ilmu sosial lain. Sedangkan ilmu sosial juga memerlukan sejarah dalam melakukan pendekatan untuk memperhatikan apa yang akan terjadi di masa depan dan melihat apa yang terjadi di masa lalu. Artikel tersebut membicarakan tentang kesetaraan gender yang mana memperlihatkan kehidupan sosial pada masa itu. Maka peran sejarah dalam menjelaskan kronologi waktu tentang apa-apa saja yang terjadi dalam rentan waktu tersebut terkaitan dengan kesetaraan gender dan perempuan. Artikel tersebut memperlihatkan keterkaitan dengan struktur sosial, kelompok sosial mengenai perempuan dan kesetaraan gender yang mana sejarah membantu dan menurut kejadian terkaitan hal tersebut pada masa itu. Dengan demikian, orang-orang pada saat itu dapat mengetahui apa yang terjadi terkait dengan perempuan dan kesetaraan gender di masa lalu. 2. Analisislah kondisi sinokrik atau keadaan masyarakat Indonesia pada masa itu terhadap perempuan. Jawabannya, kondisi sinokrik adalah kondisi yang terjadi pada masa tertentu atau terbatas. Kondisi sinokrik yang dibahas di sini adalah situasi masyarakat terhadap perempuan pada tahun sebelum dan sesudah 1950-an. Kedudukan perempuan di Indonesia dipengaruhi oleh hukum adat dan tradisi yang berkembang di Indonesia. Perempuan yang menikah akan disebut ibu karena lekat dengan budaya mengasuh anak di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau domestik. Meski sudah berpendidikan, budaya tersebut tetap melekat di perempuan yang harus menjalani peran tersebut. Selain itu, adanya pemikiran bahwa setiap rumah tangga punya peran masing-masing. Seperti laki-laki diberikan pendidikan untuk aktif berkarir dan terjun di masyarakat. Sedangkan perempuan mau berpendidikan atau tidak harus di rumah untuk mengurus anak dan mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Pada zaman itu, banyak orang tua yang justru memasukkan anaknya perempuan ke pendidikan keterampilan khusus seperti menjahit, memasak, mengurus anak, dan pekerjaan rumah tangga. Sehingga semakin kuat pemikiran bahwa laki-laki berkiprah di politik sedangkan perempuan berada pada fungsi reproduksinya. Di sini perempuan berperan dan mendukung dan membantu laki-laki untuk sukses dalam berpolitik dan berkarir, namun juga diberikan tanggung jawab untuk melahirkan dan mendidik anak-anak disebut akan menjadi penerus bangsa yang baik. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai organisasi. Pada tahun 1920 sampai 1940-an, jumlah perempuan yang mengenyam pendidikan semakin meningkat. Meski masih berkutat dengan budaya Indonesia, banyak perempuan yang sudah mulai aktif di luar rumah, seperti melakukan kegiatan sosial, organisasi, agama, nasionalis, dan kepemudaan. Kemudian mereka juga banyak menyuarakan hak-hak perempuan bahwa perempuan pantas untuk memiliki pendidikan, akses kesehatan yang memadai, pernikahan yang setara, pekerjaan domestik dikerjakan bersama dengan laki-laki, aktif terlibat di politik dan ekonomi. Setelah Indonesia merdeka, banyak perempuan yang turut andil dalam mengisi kemerdekaan dan berperan penting dalam memajukan kehidupan perempuan dan negara. Salah satunya caranya itu menyuarakan melalui tulisan di majalah. Dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan.